Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap hari, jam, dan detik, malaikat maut menerima perintah Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Dari keterangan yang diberikan oleh Allah, Israel mengetahui keimanan dan kekufuran orang yang akan dicabut nyawanya. Allah berfirman, "Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untukmu mencabut nyawa akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Rabb-Mu lah kamu akan dikembalikan." Ini adalah saat-saat yang menentukan dalam kehidupan manusia setelah manusia menunaikan kewajibannya. Manusia bisa bahagia selamanya dan bisa sengsara selamanya. Saat-saat kematian ialah waktu yang paling sulit dalam kehidupan manusia setelah sebelumnya Allah membebaskan manusia berbuat apa saja selama 70 atau 80 tahun lebih. Namun, sekarang datang waktu penghisapan. Adapun bagi orang beriman, kematian ialah kabar gembira yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Fussilat, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan bersedih, serta bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Sesuai dengan perintah Allah, malaikat akan turun untuk memberikan kabar gembira kepada orang beriman pada detik-detik menjelang kematian. Setelah ia tidak mampu berbicara, Allah mulai membuka beberapa hijab yang menutup penglihatannya, sehingga ia pun dapat melihat ayat-ayat Allah, yaitu malaikat yang diutus untuk memberikan kabar gembira kepadanya. Malaikat pun akan turun kepada orang mukmin yang beristiqomah pada seluruh tahapan alam barzakh, alam kubur, dan kebangkitan dan pengumpulan, hingga mereka berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Bisa kita pahami dari penafsiran ayat tadi bahwa sesuai dengan perintah Allah, malaikat akan berkata, "Janganlah kamu takut terhadap alam barzakh dan akhirat yang akan kamu hadapi. Demikian pula jangan kamu merasa khawatir terhadap istri dan anak yang kamu tinggalkan di dunia, sebab Allah ialah pelindungmu dan pelindung mereka." Setelah mereka tenang dengan hal tersebut, malaikat pun akan memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Surga tersebut belum pernah dilihat, didengar, dan dibayangkan oleh hati manusia. Di surga mereka akan mendapatkan segala hal yang mereka inginkan. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Allah yang hak. Dia tidak pernah ingkar kepada janjinya. Sementara orang-orang kafir, fasik, dan ahli maksiat, detik-detik kematian bagi mereka merupakan saat-saat penuh siksa dan kehinaan. Disinilah mereka akan mengetahui kekuasaan Allah. Siksaan yang diberikan kepada mereka tidak bisa dilihat, dirasakan, dan diketahui oleh orang yang paling dekat kepadanya sekalipun, karena ini merupakan perkara gaib yang disembunyikan oleh Allah kepada kita. Jika diperlihatkan kepada manusia, pasti mereka akan beriman karena akan melihat perkara yang nyata. Sementara keimanan mereka tak kala melihat azab tidak akan berguna sama sekali. Adapun iman yang benar ialah percaya terhadap kekuasaan Allah dan ilmu gaibnya dengan perantara akal yang ia gunakan untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersirat di alam semesta ini. Berkenaan dengan kondisi orang kafir pada saat menghadapi ajalnya, Allah telah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri." Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman menggambarkan kondisi orang-orang kafir pada saat mereka merasakan kesulitan ketika akan mati. "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu.
pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Allah pun menyingkap tabir yang menutup mata mereka sehingga mereka bisa melihat malaikat yang sedang memukul serta mendengar perkataan yang sangat keras dan menghinakan agar merasakan siksaan yang sangat pedih. Mereka akan melihat malaikat yang sangat keras, bengis dan tidak pernah melawan perintah Allah. Akhirnya, mereka merasakan banyak kesusahan dan kesulitan. Mereka berharap andai saja bumi menelan mereka untuk selamanya. Penyesalan orang-orang kafir dimulai pada saat kematian hingga hari kiamat. Mereka akan meminta untuk dikembalikan ke dunia agar bisa melakukan amal soleh sebagaimana yang diperintahkan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, ia berkata, Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Oleh karena itu dalam banyak ayat Allah memperingatkan kita tentang detik-detik kematian, sebab tidak ada seorang pun yang bisa kembali lagi ke dunia. Sehingga dalam banyak doa kita senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan, ketakwaan, amal soleh, sedekah, menunaikan kewajiban dan memperbanyak amal-amal sunnah agar kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dan malaikat juga menyambut kita dengan membawa kabar gembira. Dengan demikian, hidup kita tidak akan menjadi rugi. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah serta aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Banyak ayat yang menjelaskan bersedekah di jalan Allah memiliki dampak yang sangat besar. Dampak tersebut akan tampak pada saat kematian di alam barzah dan pada hari kiamat. Orang-orang yang akan mati ada dalam tingkatan yang berbeda-beda. Tidak setiap muslim atau mukmin akan disambut malaikat dengan membawa kabar gembira dan termasuk dalam ayat, Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang mukmin memiliki berbagai tingkat. Jika tingkat keimanan, amal soleh atau sedekah di jalan Allah mereka semakin tinggi, maka malaikat pasti akan membawa kabar gembira yang lebih banyak. Sebaliknya, setiap orang mukmin yang amal salihnya sedikit, maka tingkat kabar gembiranya pun akan berkurang. Banyak orang mukmin yang bermaksiat. Ketika datang kepada Allah, mereka dalam keadaan maksiat. Mereka tidak melakukan kewajiban dan tidak pernah mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Keislaman mereka hanya sekedar nama dan hanya angan-angan palsu. Sebab iman yang benar ialah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, Muslim yang paling baik keislamannya ialah yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu orang-orang muslim lainnya. Orang mukmin yang paling baik ialah yang paling baik akhlaknya. Seorang muhajir yang paling baik ialah yang meninggalkan segala larangan Allah, dan jihad yang paling baik ialah orang yang melawan nafsunya karena Allah. Orang-orang yang melakukan maksiat, kekufuran dan kefasikan tidak akan mendapatkan kabar gembira. Malaikat akan menemui mereka dengan cara memukul wajah dan punggung mereka. Arwah mereka akan keluar dengan penuh kehinaan dan siksaan. Hal itu terjadi karena mereka sombong, tidak taat dan tidak melaksanakan perintah Allah.